Bro, gimana ya cara simpel biar lebih gampang disukai orang saat ngobrol? Gua share satu teknik paling sederhana ya bro. Gampang diingat, gampang dilakukan, udah gue coba di berbagai negara. Gak cuma bikin cewek lebih suka, tapi lawan bicara juga jadi lebih respect. Tanamkan singkatan ini bro, LDI. Lihat, dengar, ingat. Pertama, lihat. Jaga kontak mata, fokus ke lawan bicara. Mata jangan jelalatan, apalagi malah banyak main HP saat ngobrol. Fokus tatap matanya, atau tatap jidatnya, terutama saat lo ngomong. Ini bikin lo terlihat pede. Terus, perhatikan penampilan lawan bicara lo dengan baik, dan kasih pujian ke hal-hal yang menurut lo bagus dari dia, bisa penampilan atau sifatnya. Kedua, dengar. Perhatikan baik-baik saat dia ngomong, terus tanya tentang hal yang dia omongin tadi. Tanya, ini penting, jadi kesannya obrolan hidup dua arah. Terus yang lebih penting, saat ngobrol, fokus ke lawan bicara. Fokus utamanya bukan bikin lo terdengar menarik di mata dia, tapi gimana bisa bikin dia merasa jadi orang yang menarik saat ngobrol. Bikin dia ngerasa lo enjoy, lo gak bosan saat ngobrol sama dia. Makanya lo perlu dengerin, tanya, dan tunjukin ekspresi ketertarikan sama yang dia omongin. Ketiga, ingat. Ingat namanya, sering sebut namanya saat ngobrol. Jangan cuma sebut kamu, mas, mbak, atau kak. Saat namanya disebut, perhatian orang akan langsung naik, dan dia akan ngerasa lebih akrab sama lo. Terus, ingat hal yang pernah diobrolin ke lo sebelumnya. Misal, dia pernah cerita tentang makanan favoritnya. Pas kalian kebetulan bareng jalan atau mau makan, tawarin buat makan makanan favoritnya. Atau dia pernah cerita hobinya, arahin pembicaraan ke hal-hal yang jadi hobinya. Ini bikin orang ngerasa dihargai, ngerasa suka, dan nyaman sama lo. Jadi pegang konsep ini ya bro, LDI, lihat, dengar, ingat. Dan yang paling penting, latih terus skill ngobrol dan komunikasi lo, biar makin jago. Bro, kalau tiap ngobrol lo masih lebih canggung dari orang yang salah buka pintu toilet, atau tiap buka mulut cewek cuma kasih lo, oke, berarti ini saatnya lo upgrade. Karena skill ngobrol itu bukan bawaan dari lahir, tapi sesuatu yang bisa diasah. Dan kabar baiknya, lo bisa mulai jadi lebih jago ngobrol dalam 3 hari. Jadi dengerin baik-baik, catat kalau perlu, dan siapin mental buat jadi pria sejuta topik yang gak bikin suasana kering kayak gurun Sahara. Hari pertama, upgrade otak lo, belajar bro. Gimana lo mau ngobrol kalau bahan obrolan lo cuma udah makan belum atau lagi apa? Itu bukan ngobrol bro, itu kayak bot WhatsApp yang error. Orang yang jago ngobrol bukan yang banyak ngomong, tapi yang banyak tahu hal menarik. Makanya isi kepala lo dulu, tonton, baca, dengerin sesuatu yang bikin lo lebih pintar. To-do listnya, nonton video YouTube edukatif yang bikin lo pintar. Kalau bisa, yang topiknya lo juga tertarik. Dengerin podcast biar lo punya wawasan luas. Bukan cuma update drama gosip influencer. Baca artikel atau buku biar isi otak lo lebih keren dari sekedar analisis skor bola. Biar lo tahu seberapa enak atau kaku cara lo ngomong. Tantangan buat lo hari ini, rekam suara lo sendiri. Bisa jadi baca skrip atau ngomong bebas. Dengerin ulang, perhatiin apakah lo ngomongnya ngalir atau banyak, ini apa sih namanya? Kalau lo sendiri nggak betah dengar suara lo, gimana orang lain? Perkataan yang baik itu kayak pohon yang kuat. Akarnya dalam, cabangnya tinggi, dan bisa bikin adem orang di sekitarnya. Kalau omongan lo cuma receh dan gak ada isinya, ya jangan heran kalau gak ada yang betah ngobrol lama sama lo. Hari kedua, belajar nanya, bukan cuma nyerocos. Banyak cowok kira jago ngobrol itu artinya bisa ngomong terus tanpa henti. Salah bro, obrolan itu kayak main pingpong, bukan monolog stand up comedy. Biar ngobrol gak awkward, latih skill bertanya dan active listening. Jangan jadi orang yang kalau lawan bicara cerita, lo malah sibuk nyusun jawaban sendiri di kepala. Pakai pertanyaan terbuka. Jangan tanya yang jawabannya cuma iya atau enggak. Lo suka musik, jawabannya pendek, garing. Ganti dengan lo lebih suka konser kecil yang intim atau festival besar, ada diskusi. Jangan buru-buru pengen ngejawab. Banyak orang dengerin cuma buat nunggu giliran ngomong. Makanya, kalau lo bisa jadi pendengar yang baik, orang bakal nyaman ngobrol sama lo. Ngobrol sama lo jangan kayak ujian pilihan ganda bro. Jangan kasih pertanyaan yang jawabannya cuma A, ya, B, enggak. Lo harus bisa bikin lawan bicara lo cerita panjang, bukan cuma jawab sekedarnya. Karena di setiap kata yang keluar dari orang lain, lo bisa nemuin hal baru yang menarik buat didalami. Hari ketiga, praktik di dunia nyata. Teori doang tanpa praktek itu ibarat beli dumbbell tapi nggak pernah diangkat. Lihatnya mau gede, tapi kenyataannya lengan masih lebih kecil dari kabel charger HP. Ngobrol juga gitu. Lo harus mulai terjun langsung ke lapangan. Mulai ngobrol sama orang dimanapun. Tantangan buat lo hari ini, 1. Ngobrol sama minimal 3 orang asing. Bisa barista, kasir, minimarket, atau satpam komplek. Latih cara lo ngelempar topik dan respon mereka. 2. Ikut diskusi atau komunitas, mau itu online atau offline, masuk ke forum atau grup yang bahas topik yang lo suka.
3. Latih ekspresi dan body language. Jangan ngobrol sambil kaku kayak robot yang lowbat, santai bro. Lo nggak akan jadi jago ngobrol kalau tiap kali ada kesempatan, lo malah sibuk scroll TikTok atau update Instastory, lagi gabut, ada yang mau chat. Obrolan yang asik butuh latihan, dan latihan terbaik adalah langsung ngobrol sama orang nyata. Berbuatlah dengan tindakan, karena ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Jangan cuma belajar doang, tapi langsung eksekusi. Karena skill ngobrol ini yang bakal ngebedain lo dari cowok-cowok awkward yang dicat seru, di dunia nyata diem doang. Kesimpulan, jadi pria sejati yang gak cuma gak kaku tapi juga menarik. Bro, ngobrol itu skill yang bisa dilatih. Bukan cuma soal ngomong, tapi soal ngerti kapan harus bicara, kapan harus dengerin, dan gimana bikin orang nyaman ngobrol sama lo. Bikin orang jadi nyaman sama lo dalam sekali ngobrol. Ini tipsnya. Berdasarkan pengalaman gue sendiri, ngobrol sama berbagai tipe manusia di 30-an negara bro. Sekedar informasi, di dunia nyata, gue itu orangnya gampang banget bikin orang lain nyaman bro. Mau itu cewek cantik, orang tua, teman sebaya, senior, junior, atau anak kecil. Kebanyakan, kalau udah ngobrol sama gue, padahal baru sekali ketemu, udah ngerasa kayak teman lama. Bisa cerita banyak, nyaman sama gue. Kelihatan rasa lega, termotivasi, dan happy. Dan akhirnya pengen ketemuan lagi buat ngobrol. Ini gabungan antara sifat bawaan gue yang memang gampang bikin orang termotivasi, plus dari pengalaman gue mendampingi psikolog profesional konseling sama kliennya waktu kuliah S2 psikologi di luar negeri. Oh iya, ini nggak cuma bisa lo pakai dalam cinta-cintaan dalam hal cewek ya bro, tapi juga bisa dipakai buat cari temen, cari relasi, networking, atau komunikasi secara umum. Oke, gue share jurus-jurusnya bro. Pertama, jangan pegang HP lo saat ngobrol sama orang, apapun alasannya. Ini kelihatan remeh, gampang dilakuin, tapi dilanggar sama 99% orang bro. Apalagi sama sekarang, ngobrol sama orang lain pun pasti sambil lirik-lirik notifikasi HP. Bukan cuma bocil atau anak muda, orang dewasa, orang tua pun cuma sedikit yang bisa ngelepasin HP waktu ngobrol. Kita lagi tanya, lagi ngejelasin ke dia, dianya ngelirik HP, mainan HP, nggak dengerin kita. Terus akhirnya dia nanya balik, sorry bilang apa tadi? Ini bikin ilfeel banget. Dan dengan gua nggak ngelakuin ini, gue jadi lebih less annoying dari 99% orang yang ngobrol sambil main HP. Lakuin hal simple ini, udah bikin lo beda sama kebanyakan orang bro. Tapi kalau kita nggak main HP, sedangkan lawan bicara kita main HP, gimana bro? Biarin aja bro. Nanti dia pasti nggak enak sendiri. Ngelihat kita fokus sama dia, terus dia malah pegang HP. Ngelihat itu, biasanya mereka juga berhenti sendiri kok main HP-nya. Kedua, anggap lawan bicara lo sebagai hal paling menarik buat lo saat itu. Dan ajukan pertanyaan yang bikin dia tertarik. Curahkan perhatian lo ke dia. Anggap dia spesial. Lo pengen tahu lebih banyak tentang dia. Pengen belajar dari dia. Pengen bikin dia jadi seneng, feel good ngobrol sama lo. Satu hal penting, biar lawan bicara ngerasa nyaman dan gak dikepoin. Posisikan diri lo kayak psikolog, bukan wartawan. Bikin dia ngomong apa yang dia nyaman omongin. Jangan nanya-nanya hal yang menyudutkan, ngejudge dia. Misal, gue lagi ngobrol sama bapak-bapak yang lagi ngerokok. Jangan ngebahas tentang dampak negatif rokok, atau nanya-nanya efek jelek yang dia rasain sejak ngerokok. Itu bakal bikin dia kesel bro. Atau gue lagi ngobrol sama teman paling nakal yang sering dihukum guru. Jangan nanya kenapa dia nakal atau hukuman yang dia terima, atau kapan dia tobat. Ini bikin pengalaman buruknya bangkit bro. Mending lo ngobrol tentang game apa yang dia suka, siapa pemain bola favoritnya, apa hobinya, dan lain-lain. Ketiga, sering sebutin namanya dalam obrolan. Nama adalah suara musik terindah buat lawan bicara saat ngobrol. Lo sebut namanya, fokus dan perhatiannya bakal full lagi ke lo. Dia juga ngerasa diperhatikan, dihormati, dan dihargai. Jadi, kalau sama orang yang baru kenal, pastikan lo bener-bener dapet, ingat namanya, terus usahakan sebut namanya tiap 3 atau 4 kali percakapan. Misal, lo lagi ngobrol sama Lisa Blackpink di gym. Daripada lo nanya, lo udah berapa lama nge-gym di sini? Lo bisa bilang, Lisa udah nge-gym berapa lama di sini? Atau bisa juga lo sebut namanya di akhir. Udah nge-gym di sini berapa lama, Lisa? Keempat, tanya hal yang lo tahu dia lebih jago dari lo. Orang selalu senang kalau dia ngerasa lebih pintar, lebih jago dari lawan bicaranya. Ini bikin egonya naik, bikin dia lebih nyaman, gak minder, dan gak terintimidasi sama lo. Walaupun gue tahu lawan bicara gue lebih muda, atau anak kecil sekalipun, gue akan cari tahu dan coba nanya hal yang dia lebih jago dari gue. Misal dia kelihatan pakai atribut anime One Piece, lo bisa tanya-tanya tentang One Piece, apa yang bagus dari anime itu, apa yang bikin dia suka. Dia kelihatan punya badan yang bagus dan tegap, lo tanya apa aja olahraganya. Lo tahu dia asalnya dari Purwokerto, lo bisa tanya-tanya tentang Purwokerto. Intinya, kasih dia kesempatan buat ngerasa lebih pintar dari lo. Jangan lo terus yang pengen jadi lebih pintar dari dia. Ini udah terbukti dari teori psikologi. Dengan bikin orang lain ngajarin, ngejelasin suatu hal ke lo, akan ada bonding, ikatan, dan rasa percaya yang lebih kuat antara lo sama dia. Kelima, ulangi, sebutkan lagi penjelasan atau ceritanya, biar dia tahu lo ngedengerin dia. Dan ini bakal bikin lawan bicara ngerasa dihargai. Misal, dia lagi cerita pengalamannya belajar Muay Thai di Thailand. Dia bilang,
Muay Thai di Thailand itu beda sama yang diajarin di negara lain. Dan ngejelasin panjang lebar tentang hal ini. Lo bisa sebutkan dalam percakapan selanjutnya. I see, gue paham bro. Ternyata Muay Thai di Thailand itu beda banget ya, sama yang selama ini gue pelajari di Indonesia. Atau dia lagi cerita tentang klub favoritnya Juventus, yang dia suka karena paling banyak juara di Liga Italia. Lo bisa bilang, jadi lo suka Juventus karena klub ini paling sering juara ya? Menarik bro. Seni mendengarkan, bukan cuma duduk diam sambil senyum bro. Tapi gimana caranya? Lo bisa bikin lawan bicara lo ngerasa omongannya dianggap penting. Salah satunya, dengan cara mengulangi penjelasannya tadi. Keenam, lo harus ngerasa nyaman sama diri lo sendiri saat ngobrol sama orang lain. Gak mungkin orang lain bakal ngerasa nyaman kalau lo sendiri gelisah, insecure, gerak-gerakan kaki, mata gak bisa fokus, grogi, kelihatan gak pengen ada di sana. Lawan bicara lo akan ngerasain hal ini bro. Dan dia juga bakal gak nyaman sama lo. Gimana cara biar lo nyaman saat ngobrol sama orang lain? Ya lo harus sering-sering latihan, sering-sering ngobrol sama orang bro. Dari yang awalnya nervous, kalau sering dilakuin, pasti lama-lama jadi lebih nyaman dan jago. Tips buat ngurangin nervous. Anggap kayak lo lagi ngobrol sama anak kecil, terus sering belajar ngobrol, basa-basi sama penjual, kasir, dan lain-lain. Yang kalau lo tiba-tiba ngerasa nervous, lo bisa langsung bayar dan pergi. Satu lagi tips bonus bro, gimana caranya biar kalau lawan bicara, khususnya cewek, udah nyaman sama lo, tapi nggak jadi terlalu nyaman, terus ujungnya lo di friendzone. Kuncinya, jangan keseringan ngobrol sama dia bro, buat diri lo sibuk. Sampai kalau ngobrol sama lo, perlu waktu janjian dulu. Ini selain menghindari friendzone dan terlalu nyaman, bikin lawan bicara ngerasa, kalau waktu ngobrol sama lo itu spesial, harus janjian dulu. Di awal lo mungkin kelihatan sulit ditemui, agak sombong. Tapi pas ngobrol, lo humble banget, low profile, dan bisa bikin lawan ngobrol merasa spesial. Ini ampuh banget bro efeknya. Kesimpulan ya bro, 6 tips biar lawan bicara nyaman ngobrol sama lo. 1. Jangan pegang HP atau lirik notifikasi pas ngobrol. 2. Anggap lawan bicara lo sebagai hal paling menarik di depan lo. 3. Sering-sering sebut namanya. 4. Tanya hal yang dia lebih jago dan pintar dari lo. 5. Ulangi, sebutkan lagi hal yang dia ucapkan biar ngerasa didengerin. 6. Lo harus nyaman dulu sama diri lo. Sering-sering latihan ngobrol sama orang lain. Plus 1 tips lagi biar nggak di friendzone, jangan terlalu gampang diajak ngobrol sambil nongkrong-nongkrong bro. Biar kesannya, ngobrol sama lo jadi momen spesial. 3 teknik ngobrol ini bisa bikin cewek terkesan inget terus sama lo. Dia bakal ngerasa lo bener-bener bisa memahami si cewek, dewasa, perhatian, beda sama kebanyakan cowok yang pernah dia temui. Pertama, tekniknya namanya cold reading. Ini sering dipakai sama peramal, buat seolah-olah nunjukin kalau mereka bisa membaca lawan bicaranya. Padahal baru pertama kali ketemu. Caranya sederhana, lo ucapin aja hal yang kelihatannya khusus, spesifik ke dia, tapi sebenarnya dialami sama semua orang. Contohnya gini, lo kelihatannya punya hal yang lo sesali di masa lalu dan masih kepikiran ya sampai sekarang. Lo udah pernah punya niat mau ngelakuin suatu hal, tapi sampai sekarang belum kesampaian ya. Lo kombinasikan sama sedikit pujian, ini bisa jadi powerful banget bro. Contohnya gini, gua rasa lo pernah mengalami kesedihan berat, tapi berhasil bertahan sampai sekarang. Kuat banget ya lo. Paham ya bro, setiap orang pasti pernah punya penyesalan di masa lalu. Pernah pengen ngelakuin hal tapi gak kesampaian dan pernah sedih. Ini fakta umum, tapi coba lo ucapin dan rangkai kalimatnya. Jadi seolah-olah itu kalimat yang lo ucapkan setelah spesifik ngelihat si cewek. Lo lakukan dengan tepat, cewek akan terkesan banget sama lo bro. Kedua, warm reading. Ini dimana lo bisa membaca si cewek dari hal-hal yang lo lihat, lo amati saat ketemu si cewek. Bisa dari aksesorisnya, dari cara bicaranya, atau dari pembawaannya. Misal lo lihat dia datang pakai jaket alma mater kampus ternama. Daripada lo langsung tembak, lo anak UI atau UGM atau ITB ya, lo bisa bilang, gua lihat lo termasuk cewek yang menganggap pendidikan itu penting. Kenapa bisa gitu? Ceritain dong. Atau lo lihat dia datang ketemuan sama lo, naik motor sendiri, nggak naik ojol. Lo bisa bilang, gua ngelihat lo itu anaknya mandiri dan tangguh ya. Belajar dari mana? Ketiga, hot reading. Ini adalah dimana lo udah ngumpulin informasi, cari tahu tentang si cewek sebelum lo ketemuan tanpa sepengetahuan si cewek. Bisa dari medsosnya, dari teman-temannya, atau dari googling. Hati-hati bro, jangan sampai lo ngungkapinya kayak stalker. Misal, lo tahu dari medsosnya kalau dia tiap Kamis sore ikut kelas memasak masakan Prancis. Jangan bilang, gua tahu lo hobi masak masakan Prancis, tiap Kamis sore lo ikut kelas di XYZ kan? Bilangnya gini bro, aura feminin lo itu kuat banget deh. Lo kelihatannya serius ya, belajar atau ngelakuin hal-hal yang cewek banget. Atau kalau lo tahu dia hobinya bela diri, lo bisa bilang, gua yakin banyak cowok yang gak berani macem-macem sama lo. Pembawaan lo kelihatan kalau lo itu bisa melindungi diri banget. Indahnya, teknik ngobrol, cold, warm, sama hot reading ini bro. Kalau berhasil, efeknya bagus, berkesan banget. Kalau gagal, no big deal, move on ke topik lain juga gampang. Semakin pengen menarik lawan jenis, semakin grogi dan semakin bingung mau ngobrol apa. Berapa kali lo gugup pas ngobrol sama cewek? Tangan dingin, suara serak, otak nge-lag. Ini bukan takdir, ini cuma kurang latihan bro. Tenang, gua kasih 8 teknik psikologi simple biar lo gak gugup lagi pas ketemu cewek.
Plus, ada action list gampang yang bisa lo lakuin hari ini juga. Siap jadi pria yang kalem dan berkelas. Nomor 1, The Spotlight Effect. Cewek nggak perhatiin lo sebegitunya. Lo pikir cewek ngeh tiap kali lo salah ngomong atau grogi. Padahal mereka lebih sibuk mikirin diri sendiri. Ini namanya Spotlight Effect. Lo ngerasa semua mata tertuju ke lo, padahal enggak. Action list, latihan ngobrol sama orang asing. Minimal 3 orang sehari. Bisa kasir minimarket, satpam, atau ojol. Lo bakal sadar, nggak ada yang terlalu peduli sama lo. Nomor 2, exposure therapy. Hadapin sampai basi. Takut cewek, solusinya satu, hadapin terus sampai bosan. Semakin sering lo ketemu cewek, makin biasa rasanya. Ini ilmu psikologi dasar. Lo cuma takut karena nggak terbiasa. Action list, ngobrol sama minimal 1 cewek per hari. Bukan buat flirting, cuma tanya arah, ngobrol basa-basi, atau kasih pujian singkat. Nomor 3, the power pose. Gaya badan, ngubah mental lo. Postur lo ngefek otak lo. Kalau lo nunduk, nyusut, dan melipat tangan, otak lo mikir lo lemah. Buka bahu, berdiri tegap, ambil ruang. Ini bakal ningkatin hormon kepercayaan diri lo. Action list, latih berdiri tegap di depan kaca selama 2 menit sebelum keluar rumah. Bahu ke belakang, dagu naik dikit, tarik napas dalam. 4. Reframing anxiety. Gugup itu sama dengan excited. Jangan bilang gua gugup, ubah jadi gua excited. Rasa gugup dan excited itu sama-sama bikin jantung kencang, tangan dingin. Bedanya, mindset lo. Action list, setiap kali lo mulai gugup, bilang dalam hati, gua excited, ini tanda gua hidup. 5. The 3 second rule. Jangan mikir kelamaan. Kalau lo kebanyakan mikir sebelum nyamperin cewek, otak lo bakal nyari alasan buat gak jadi. Hukum 3 detik. Begitu lo lihat cewek yang mau lo ajak ngobrol, hituin. 1, 2, 3, langsung samperin. Action list, latih ini ke orang random. Lihat seseorang, hitung 3 detik, langsung aja ngobrol. Bisa nanya jam, arah, atau hal random lainnya. 6. Slow down. Jangan ngomong ngebut. Cowok yang gugup cenderung ngomong buru-buru kayak takut dipotong. Padahal, cowok yang percaya diri justru ngomong lebih pelan, lebih santai. Action list, latihan baca teks dengan kecepatan 50% lebih lambat dari biasanya. Rekam, dengerin, biasain. 7. Script breaking. Jangan takut keluar dari pola normal. Saya udah sering dengar cowok bilang, "Hai, boleh kenalan." Kalau lo gugup dan ngomong kayak gitu, dia langsung tahu lo insecure. Ubah pendekatan, kasih sesuatu yang beda. Action list, latihan buka obrolan dengan cara yang gak biasa. Misalnya, kalau ketemu cewek di cafe, bilang, "Lo kelihatan kayak orang yang punya playlist Spotify keren. Gua bener gak?" 8. Desensitization. Lawan rasa takut dengan kegagalan. Lo gugup karena takut gagal. Jadi solusinya, bikin diri lo gagal sebaik mungkin sampai lo kebal. Action list, targetin 10 penolakan dalam sebulan. Bukan cuma sama cewek, tapi juga di situasi lain. Nego harga, minta upgrade di restoran, nawar gaji, dan lain-lain. Tambahan, teknik bonus buat lo yang mau naik level. 9. Mirroring. Tiru bahasa tubuh cewek secara halus. Orang cenderung nyaman sama orang yang mirip sama mereka. Kalau lo bisa meniru bahasa tubuh, nada bicara, dan energi cewek secara halus, mereka bakal lebih nyaman sama lo. Action list, pas ngobrol sama cewek, coba tiru cara dia duduk atau ngomong dengan natural. Jangan norak, cukup sesuaikan sedikit. 10. Vocal warm up. Pemanasan suara sebelum ngobrol. Banyak cowok gugup karena suara mereka kedengeran serak atau kecil. Sebelum ngobrol, latih suara lo biar lebih dalam dan stabil. Action list, sebelum keluar rumah, latihan ngomong keras dan jelas di kamar. Bisa baca artikel, nyanyi, atau ngomong sendiri. Bro, jangan dikebulin oleh otak lo sendiri. Pernah nggak sih lo udah niat banget mau ngobrol sama cewek, tapi tiba-tiba otak lo nyari-nyari alasan buat nggak jadi? Itu semua cuma ilusi, bohong besar yang bikin lo gugup dan akhirnya mundur sebelum bertarung. Ini namanya mindset fallacy. Kesalahan berpikir yang bikin lo makin nervous tanpa alasan yang valid. Gua kasih 5 mindset fallacy yang sering bikin cowok keringetan duluan sebelum ngomong sama cewek. Dengar, sadari, dan buang jauh-jauh dari otak lo. 1. Gua harus ngomong sesuatu yang keren biar dia tertarik. Ini jebakan pikiran yang bikin lo overthinking. Lo ngerasa harus punya pembuka obrolan yang cerdas, lucu, atau super menarik. Padahal faktanya, cewek lebih peduli sama cara lo ngomong, bukan isi percakapan lo. Realitanya, yang bikin cewek nyaman itu bukan kata-kata yang lo pilih, tapi energi dan bahasa tubuh lo. Lo bisa buka obrolan dengan hal paling biasa pun. Kalau lo santai dan percaya diri, cewek tetap enjoy. Solusi, coba mulai dari hal simpel. Misalnya, "Hai, lo sering ke tempat ini," atau "Gue penasaran, lo tim kopi atau teh?" Udah,
Jangan mikir ribet. 2. Kalau ditolak, gue bakal malu banget. Siapa yang bakal ingat? Serius. Lo pikir satu penolakan bakal viral di media sosial? Gak ada yang peduli bro. Cewek yang nolak lo pun bakal lupa dalam 5 menit. Realitanya, cewek gak bakal ingat itu lama. Kalau lo nolak seseorang, apakah lo bakal ingat terus? Enggak kan? Nah sama aja. Solusi. Tantang diri lo buat ngumpulin penolakan sebanyak mungkin dalam seminggu. Ini bakal bikin lo kebal dan lo bakal sadar penolakan itu biasa aja, bukan bencana. 3. Dia pasti gak tertarik sama gua. Lo mikir gitu padahal lo belum ngomong satu kata pun. Dari mana lo tahu? Lo dukun. Gak ada cara tahu seseorang tertarik atau enggak kalau lo belum coba. Realitanya, cewek bisa tertarik karena kepribadian, bukan cuma fisik. Dan kepribadian lo gak bisa kelihatan kalau lo gak buka mulut. Solusi. Setiap kali otak lo bilang dia gak tertarik, langsung lakukan dengan, gua gak tahu kalau gua belum nyoba. 4. Kalau gua nervous, dia bakal dan ilfeel. Gak bro, cewek gak punya sensor pendeteksi nervous. Malah, banyak cewek yang nganggap cowok nervous itu lucu dan jujur. Yang bikin ilfeel itu, kalau lo jadi kaku dan berusaha sok cool, padahal lo jelas-jelas panik. Realitanya, cewek juga manusia. Mereka ngerti kalau ngobrol pertama kali bisa bikin gugup. Kalau lo terus jalanin obrolan meskipun nervous, mereka bakal lebih respect. Solusi, kalau lo nervous jangan disembunyiin. Bisa lo keluarin dengan bercanda, misal, gue gak nyangka bakal ngobrol sama lo. Gue jadi agak kaku nih, atau lebih jujur dan bikin cewek lebih nyaman. 5. Kalau obrolannya gak lancar, berarti gue gagal. Ini yang bikin lo makin takut. Lo takut ngobrolnya kaku, takut kehabisan bahan, takut ada jeda canggung. Tapi lo lupa satu hal, jeda dalam obrolan itu wajar. Realitanya, bahkan orang yang udah kenal lama pun, kadang ada jeda ngobrol. Obrolan gak harus ngalir terus kayak di film. Cewek juga bakal nanya balik atau ngeluarin topik lain. Solusi, kalau ada jeda jangan panik. Tarik napas, kasih senyum, dan biarin obrolan ngalir alami. Bisa juga lo bilang, tuh, otak gue lagi loading nih. Tadi lo cerita apa? Dengan nada santai. Bro, otak lo sering ngeprank lo sendiri. Kalau lo bisa sadarin semua mindset fallacy ini, lo udah menang separuh pertempuran. Yang bikin lo nervous bukan ceweknya, tapi ilusi di otak lo sendiri. Lo takut sama sesuatu yang bahkan belum terjadi. Jadi mulai sekarang, hajar semua ketakutan itu dengan realita. Ngobrol sama cewek itu cuma interaksi biasa, bukan ujian hidup dan mati. Lo gak perlu keren, gak perlu sempurna. Lo cuma perlu hadir, percaya diri, dan nikmati obrolannya. Bro, cewek juga manusia. Lo gak perlu takut. Dengar baik-baik. Lo bukan anak kecil yang takut dihukum guru. Cewek bukan alien, bukan dewi, bukan ratu yang harus lo puja-puja. Mereka juga manusia, punya rasa takut, insecure, dan overthinking. Sama kayak lo. Gugup itu wajar. Tapi kalau lo terus tunduk sama rasa takut, lo bakal stuck di tempat. Sekarang, lo udah punya teknik psikologi yang bisa lo pakai buat ngebangun kepercayaan diri. Mulai dari yang simple, latih setiap hari, sampai akhirnya ngobrol sama cewek jadi hal biasa buat lo. Mau beneran jadi sang penakluk? Ini jalannya. Sekarang pilihan ada di tangan lo. Lo bisa terus gemeteran tiap ketemu cewek, atau lo bisa mulai latihan dan ngelakuin teknik-teknik ini dari sekarang. Tapi kalau lo mau bimbingan lebih lanjut, belajar teknik yang lebih dalam dan jadi cowok yang beneran bisa menaklukkan wanita, join program Sang Penakluk. Di sana lo bisa dapat ilmu eksklusif, latihan real life, dan strategi PDKT yang benar-benar efektif. Bukan teori doang, tapi beneran terbukti bisa bikin lo kalem, percaya diri, dan jadi cowok yang bikin cewek respect. Linknya ada di deskripsi atau komentar. Gas sekarang sebelum lo nyesel bro. Gua yakin kok bro, lo bakal bisa jadi cowok yang nyaman ngobrol sama lawan jenis. Salam IVD Man, semangat bro.